Assalamualaikum Pak Kiai. Saya baru saja hijrah dan baru beberapa tahun belakangan menjalankan sholat. Bagaimana dengan sholat yang selama ini saya tinggalkan Pak Kiai? Sholat yang selama ini ditanggalkan itu harus diganti. Ya semampunya lah. Semampunya selain waktu kerja, selain apapun. Karena memang kewajiban itu. Diganti, diqadha. Yang enak kalau ngodok dalam perjalanan karena bisa qashar itu. Jadi kalau qadha ingin cepat pergi ke Jakarta kemana, nanti yang asarnya 22, isyaknya 22, tapi yang lain 3 dan 2 itu. Terus bagaimana hukum seorang makmum yang sholat subuh dengan imam berkunut tapi makmum itu tidak berkunut Pak Kiai? Itu makmum yang tidak baik. Karena di dalam hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan agar diikuti. Dia malah kok bikin sholat sendiri, kok buat cara sendiri. Ya rusak kalau makmumnya gitu semua. Kalau cuma imamnya yang kunut, lalu satu masjid gak kunut, kira-kira gimana? Rusak itu. Dan itu gak sesuai dengan ajaran sunnah. Mengapa? Sama dengan banyak orang, termasuk tanda akhlakul karimah. Itu namanya makmum yang gak punya akhlak, gak ngerti akhlak. Dan akhlak yang baik itu, faedahnya akhlak yang baik. Innal mu'min bihusni khuluqihi. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik la yablughu darajatal qa'imis shaim. Oleh Allah derajatnya disampaikan pada derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Itu orang yang akhlaknya baik. Tadi akhlaknya gak baik, jangan ditiru. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun berfatwa kunut subuh tidak sunnah, beliau ditanya, guru, kalau imamnya baca kunut bagaimana? Ya kunut juga. Loh, kata guru gak sunnah. Ya walaupun gak sunnah, masa saya mau gak ikut sama guru saya Imam Syafi'i? Karena yang berfatwa kunut guru beliau Imam Syafi'i. Kalau terpaksa imamnya kunut, beliau katanya mau kunut. Ini Imam Ahmad. Yang sekarang ini mungkin imamnya Imam Samudra, bukan Imam Ahmad. Ayo baca lagi. Bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki memandang perempuan yang tidak menutup aurat, misalnya tidak memakai jilbab, apakah laki-laki tersebut berdosa? Ya berdosa. Dan yang buka itu dosa juga, yang memandang juga dosa. Karenanya bagi perempuan tutuplah auratmu. Kasihan yang memandang. Kalau memandang dari luar jilbab, asalkan gak ada lekuk-lekuk dan tidak syahwat, gak apa-apa. Kan biasa kalau lewat ya perempuan lewat. Tapi kalau dibuka harus berpaling, harus menjauh, karena berdosa. Apa hukum kalau kita menjalin hubungan dengan perempuan, namun ada niat dan tekad ingin melanjutkannya ke jenjang lebih serius di masa depan? Apa hukumnya dan dari saran Pak Kiai? Jadi hubungan anak-anak sekarang generasi milenial seperti kirim-kiriman WhatsApp, melalui Facebook, apalagi melalui Telegram, itu rata-rata haram itu. Karena hanya untuk bersenang-senang. Kalau cocok ya lamar aja sama orang tuanya, lalu akad selesai. Rata-rata hubungan generasi milenial dengan lain jenis rata-rata haram memang. Baik hubungan di kampus, di sekolah, di mana-mana, rata-rata seperti itu. Mengapa? Karena merasa senang, menikmati hubungannya. Coba saya tanya, kirim pesan dengan sesama laki-laki atau dengan perempuan, lebih senang yang mana? Lah ya itu haramnya. Kalau sudah cocok ya lamar aja.
Jangan SMS-an terus atau kirim pesan apa kabar, halo sudah mam ditanya. Ini generasi milenial biasanya. Dan yang ditanya senang biasanya. Terus, bagaimana hukum seorang imam yang bacaannya tidak tepat seperti sa dibaca sya, za dibaca za, ha kecil dibaca ha besar dan lain-lain, tetapi memaksakan diri menjadi imam, Pak Kiai? Imam yang makhorijul hurufnya salah sampai merubah makna, itu Fatihahnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Kecuali kalau makmumnya sama-sama salah bacaannya, gak apa-apa, sah. Jadi kalau imam ini bacaan Fatihahnya keliru, imamnya keliru juga, gak apa-apa. Tapi kalau di antara jamaahnya ada yang fasih, gak boleh dia jadi imam. Jadi begitu. Terus, jelaskan fakta tentang segitiga bermuda, Pak Kiai. wah, saya gak pernah nyampe di sana. Segitiga bermuda itu di Amerika. Cari di Google lah. Kalau gitu. Ya. Saya ingin bertanya, Kiai, negara kita sangat banyak hutang. Apakah di akhirat nanti kita itu mempertanggungjawabkannya, Pak Kiai? Oh enggak, itu tanggung jawab yang hutang dan yang menyalahgunakan. Jadi hutang negara itu yang bertanggung jawab besok, yang berhutang dan menyalahgunakan. Terus, bagaimana hukumnya kita sering sholat tapi suka mabuk, Pak Kiai? apa? Sholatnya bagus, mabuknya yang salah. Teruskan sholatnya yang baik, yang khusyuk, yang sah, insya Allah nanti berhenti mabuk. Berarti sholatnya masih kurang bagus kalau masih suka mabuk. Karena kalau sholatnya sudah bagus, nanti berhenti sendiri. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih mungkar, berarti sholatnya bermasalah. Perbaiki sholatnya biar nanti sadar sendiri. Terus, apa hukumnya setelah mengambil air wudhu merokok, Pak Kiai? Sah atau tidak hukumnya? oh gak apa-apa merokok itu, ya, karena rokok itu makruh. Cuma kalau mau sholat dianjurkan siwak atau berkumur. Khawatir waktu sholat terasa pahit, akhirnya mulutnya gini-gini, gak khusyuk sholatnya. Saya dulu juga merokok. Saya ini mantan perokok, tapi berhenti. Berapa lama ya? Kira-kira 6 tahun lah merokok dulu. 5 tahun atau 6 tahun. Waktu di pondok masih belajar. Setelah jadi ustadz, karena oleh guru saya di pondok disuruh ceramah pada anak santri yang rajin merokok, akhirnya saya berhenti merokok. Jadi disuruh nasihati yang suka ngerokok, akhirnya berhenti sendiri. Karena saya pikir sudahlah, walaupun yang dinasihati tetap merokok, yang penting saya sendiri gak merokok karena malu. Dapat beberapa tahun, coba merokok lagi, masih enak rasanya. Cuma ini sudah berapa tahun gak merokok lagi. Mungkin kalau nyoba enak juga ya. Apalagi ada kopinya. Dulu kalau ngerokok habis isya itu baca kitab, habis 1 pak gitu, 1 bungkus sampai habis. Ngerokok itu tinggal bakar kok. Kalau makanan itu kan ada kenyangnya, rokok itu gak ada kenyang. Ya pokoknya gak tidur kan mau merokok aja. Ini ya cuma lewat aja rokok itu, gak masuk. Tapi sekarang sudah gak merokok itu. Terus, bagaimana hukum wanita yang sudah balik namun tidak tutup aurat, dan bagaimana pula hukum suami atau orang tuanya yang tidak mengingatkannya? yaitu berdosa lah kalau gak nutup aurat. Suaminya wajib mengingatkan, orang tuanya wajib, saudaranya, tetangganya, ustadznya, semuanya wajib. Wajib semua, bukan cuma suaminya. Terus, kakak kita
atau non muslim Pak Kiai, apakah doa kita sampai? Mendoakan orang tua yang sudah meninggal kalau non muslim hukumnya gak boleh. Orang kafir itu kalau sudah mati gak boleh didoakan karena gak sampai. Kalau masih hidup didoakan dapat hidayah gak apa-apa, atau didoakan sehat gak apa-apa. Kalau sudah mati didoakan ampunan gak boleh, haram hukumnya. Kalau non muslim. Kalau orang tua muslim dianjurkan didoakan tiap hari. Tanda anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Kalau gak mendoakan berarti gak soleh. Jadi tandanya anak soleh rajin tahlil karena mendoakan orang tuanya. Ini ada kitab yang Apa ini? bahasa kitab apa? Dalam kitab I'anatit Talibin, anna Rasulullah SAW qala, man akhadha min turabil qabri halat dafni biyadihi ay hala iradatihi wa qara'a alaihi inna anzalna fi lailatul qadr sab'a marrat. Apa terusannya ini? Apakah bagaimana status hadis ini? Apakah sahih atau dhaif? Saya enggak tahu. Apakah ada azimat mayit? Bagaimana caranya menyampaikannya kepada jamaah? Saya enggak tahu. Yang jelas I'anatut Talibin ini karangannya As-Sayyid Abu Bakar Syatu Ad-Dimyati, gurunya para ulama kita. Dan kitab ini sampai sekarang masih menjadi rujukan. Jadi masih menjadi rujukan. Kalau cocok ya diamalkan. Kalau masalah hadis dhaif, seandainya dhaif masih bisa diamalkan. Jadi untuk amalan gak apa-apa itu, tetap kita amalkan. Ini punya guru kita. Dan ulama-ulama kita di Indonesia sebagian anak cucu beliau, termasuk guru saya. Makanya saya agak berani. Ya. Ketika saya lagi sholat sunnah setelah zuhur, lalu ada orang yang menepuk punggung saya untuk menjadi imam, menjadi makmum. Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Ya terus aja sholat, nggak apa-apa kok. Cuma kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, itu gak ada fadilah jamaah, gak dapat pahala berjamaah karena beda sholat. Harus sama-sama sholat fardu. Tapi gak apa-apa, boleh. Cuma ya kalau memang membantu, sebaiknya orang yang terlambat sholat berjamaah, gak ada kawan, minta kawannya menjadi imam atau jadi makmum sholat itu. Artinya mengulang sholat. Karena dulu di dalam hadis ada salah seorang sahabat terlambat sholat oleh Rasulullah, ayo bantu, udah sholat lagi sama dia, suruh sholat lagi. Cuma kadang-kadang mau kerja, wah disalahkan, kamu telat, tak tinggal aja pulang. Itu namanya gak menolong, mestinya dibantu itu. Terus saya mau nanya Kiai masalah hukum cambuk bagi orang yang berzina atau yang belum pernah menikah. Ada seorang yang berzina dengan seorang wanita, kemudian dia bertaubat, apakah taubatnya diterima? Dan bagaimana balasan dia di akhirat kelak, sementara dia di dunia belum menjalani hukuman cambuk karena hukum di negaranya tidak memakai hukum Islam seperti di negara kita ini. Silakan. Kalau ada orang berzina atau melakukan apapun, rahasiakan. Jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Karena kalau gak ada yang tahu, oleh Allah ditutupi, berarti di akhirat oleh Allah akan ditutupi, akan diampuni. Ya banyak bersedekah ya, seperti cerita tadi, banyak ngasih makan, banyak bantu, menyesal pada Allah, insya Allah diampuni. Asalkan jangan diumumkan. Kalau pengumuman, nanti yang dengar jadi saksi di akhirat. Allah itu dulu berzina, cerita sama saya, jadi saksi besok. Jangan bangga, itu kawin, itu sudah sama saya kemarin. Wah, jadi saksi di akhirat besok. Jangan pengumuman. Malah kalaupun sudah mengaku, cabut lagi. Saya kemarin ngaku itu bohong itu. Sunnah dicabut. Mengapa? Biar besok di akhirat gak jadi saksi.
Itu ya, kalau punya dosa jangan pengumuman. Itu berarti cari saksi di akhirat besok itu. Wong sudah oleh Allah ditutup-tutupi, gak ada yang tahu, malah diberitahu sendiri. Bikin susah aja. Tapi orang senang kadang memang cerita sama kawannya. Mencabut lagi, cerita kemarin gak bener itu, saya bohong, cabut lagi. Terus, Oke, saya mau tanya, bolehkah kita mengaji hanya menonton YouTube, tapi kita sudah pernah melihat ustadznya? kalau ustadznya itu dapat dipercaya, memang ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak apa-apa nonton YouTube. Karena memang sekarang zamannya seperti itu. Tapi kalau yang ada di YouTube itu ustadz Wahabi, jangan. Nanti yang disampaikan malah gak bener itu. Pilih-pilih. Karena di YouTube itu mulai yang putih sampai yang hitam tuh lengkap. Apa di YouTube yang gak ada itu? Mulai yang pakai jilbab tutup muka ada di YouTube. Semuanya ada, hati-hati. Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah dalam proses ta'arufan nazornya di luar rumah tapi didampingi mahram? Tolong penjelasannya. Loh, kalau ta'aruf mau kawin memang disunnahkan nazar, bukan boleh. Jadi misalnya saya atau siapa mau kawin, ada orang nawari Pak Yai mungkin mau kawin lagi misalnya. Sunnah lihat, mengapa? Biar kalau nanti cocok tambah semangat. Wah, semangat ini. Yang perempuan juga sunnah nazar, biar semangat juga itu. Sunnah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai anak menyikapi orang tua kita yang dasarnya dari dulu dalam jauh dari Allah? Dan apa benar apabila setelah umur 50 ke atas sulit untuk menerima sebuah nasihat kebaikan dan melakukan ibadah seperti sholat? Jadi kalau ada orang tuanya nakal, anaknya banyak berdoa pada Allah agar Allah memberikan hidayah pada ayahnya. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah di Manado, Sulawesi Utara. Ada orang tanya, gimana Pak Yai kalau punya anak nakal? Saya bilang, saran para ulama, para guru kita, orang tua yang punya anak nakal, orang tuanya setiap habis sholat maghrib baca Fatihah 21 kali, mendoakan anaknya agar baik. Habis ceramah ada orang menghampiri saya, lalu kenalan. Ada apa? Saya mau cerita Pak Yai, katanya. Cerita apa? Sampean dari mana? Saya orang Jawa juga. Jawanya mana? Temanggung. Temanggungnya mana? Ngadirjo. Loh, saya sering ke sana Ngadirjo. Pak Yai kemana di sana? Saya bermalam di Kiai itu. Saya mau cerita beliau Kiai. Beliau guru saya. Ya apa ceritanya? Dulu ayah saya nakal, gak sholat. Setiap kali dinasehati pasti ya ngingkel. Ya sholat ya. Ayah ini satu-satunya yang gak sholat. Kita malu punya ayah gak sholat. Yang lain ayahnya sholat semua loh. Gak mau sholat, gak pernah mau. Lama-lama saya tanya sama guru saya, gimana guru, ayah saya gak mau sholat. Gini aja, setiap habis sholat kamu baca Fatihah yang khusyuk untuk orang tua kamu. Berapa kali Kiai? Terserah kamu, yang penting istiqomah. Sejak itu setiap habis sholat saya baca Fatihah untuk ayah saya. Setelah dapat beberapa lama, saya masuk ke kamar ayah. Di meja kamar ayah ada buku tuntunan sholat. Saya tanya sama mama, Ma, itu buku tuntunan sholat di kamar ayah mama ya yang taruh? Enggak, saya gak taruh. Itu dari mana Ma? Saya gak tahu, kata. Lalu saya tanya sama adik, Dek, buku tuntunan sholat di meja kamar ayah dari mana? Itu ayah beli di pasar. Kapan? Tempo hari. Ternyata ayah diam-diam belajar sholat. Diam-diam sholat lagi, karena didoakan. Makanya ketika kita sholat ya, membaca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami itu artinya saya dan orang-orang yang kita cintai.
hadirkan dalam hati kita orang yang ingin lurus perbuatannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Anak-anak kita hadirkan, kerabat-kerabat kita hadirkan, sahabat-sahabat kita hadirkan, jamaah semuanya hadirkan. Doakan pada Allah agar mendapat hidayah ke jalan yang lurus. Itu rahasianya. Terus, apakah tanda-tanda Dajjal akan turun sudah terlihat? Mengingat pada zaman ini banyak sekali orang-orang munafik. tanda-tanda Dajjal memang sudah banyak, cuma masih banyak yang belum keluar. Karena Dajjal ini sebelum keluar ya, pra keluarnya Dajjal, air hujan oleh Allah dikurangi sepertiga, air dalam tanah dikurangi sepertiga. Tahun berikutnya dikurangi sepertiga, hujan kurang sepertiga, tanah sepertiga. Tahun berikutnya dikurangi sepertiga, habis. Sekarang sudah tinggal berapa? Tahun 80-an kata PDAM di Jember, kantong-kantong air di kabupaten saya di 30 titik, sekarang tinggal 17. Sudah berapa? Sudah separuh ini. Ini sepertinya tanda-tanda mau keluar. Ya mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya mungkin di Dumai juga tinggal berapa itu. Cuma di Dumai yang disedot minyaknya, bukan airnya ya. Airnya ada juga. Banyak ya. Itu nanti berkurang. Dan di mana-mana berkurang memang. Yang ngebor ya manusia, dikurangi terus. Apakah Dajjal itu dalam Al-Quran? Hah? Apakah kata-kata Dajjal ada dalam Al-Quran? Kalau di dalam Al-Quran nggak ada. Di dalam hadis tuh yang ada. Dalam hadis-hadisnya mutawatir itu. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah. Kiai mohon doakan lisan saya kasih dan ingatan saya kuat. Fasih dan ingatan saya kuat. Doa. Kalau ingin fasih dan ingatannya kuat ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, Tuhan lapangkan dadaku bagiku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku bagiku. Wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan dari lidahku. Mengapa Nabi Musa minta dilepaskan dari ikatan? Nabi Musa itu awalnya kalau berkata-kata, kalau berbicara agak tersendat. Mengapa agak tersendat? Masih kecil pernah makan bara api. Pengaruh dari itu. Setelah berdoa itu hilang, ikatan di lidah itu hilang. Atau banyak baca sholawat. Kalau ingin kuat ingatan ya, banyak baca sholawat sebanyak-banyaknya, barangkali nanti hilang. Dulu ada seorang ulama besar, ada ulama namanya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani ini selama belajar jadi bahan tertawaan temannya. Mengapa? Di antara kawannya dia paling bodoh. Dan kalau dia angkat bicara namanya orang bodoh, pasti yang lain ketawa. Orang bodoh itu kan pasti omongannya lucu. Dan kalau belajar, pelajaran selalu gak ingat, lupa terus. Cuma orangnya rajin. Beliau muridnya Imam Al-Adud Al-Iji, Adududdin Al-Iji. Suatu ketika Imam Sa'duddin ini belajar di kamarnya, ada orang datang. Sa'duddin, ya, ayo pergi ikut saya. Kata dia, maaf, saya mau belajar, katanya. Orang itu pergi, lalu datang lagi. Ayo Sa'duddin, pergi ikut saya. Maaf, saya ini bodoh, harus rajin belajar. Ini walaupun rajin masih bodoh. Kalau ikut kamu gimana, katanya. Oh sudah bodoh. Orang itu pergi. Lalu datang lagi, ayo Sa'duddin ikut saya. Kamu ini gak ngerti kalau saya ini bodoh.
diajak pergi terus. Lalu kata orang itu, Rasulullah menunggu kamu. Kamu ditunggu Rasulullah. Imam Sa'duddin langsung bangun, gak pakai sandal, ikut orang itu mendatangi Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang duduk-duduk di bawah pepohonan bersama para sahabat. Sampai di situ ditanya, kamu dipanggil, gak segera kemari? Saya gak ngerti Rasulullah, kalau engkau yang panggil. Saya ini bodoh, tolong saya Rasulullah. Gimana saya ini bodoh? Lalu oleh Rasulullah Imam Sa'duddin disuruh buka mulut, diludahi. Setelah dilud, pergi. Sudah kembali lagi. Kamu setelah ini gak bodoh lagi. Besoknya ketika gurunya Imam Al-Adud Al-Iji ini mengajar, Imam Al-Iji ini sebelum mengajar biasanya murid yang paling pandai suruh menerangkan pelajaran kemarin. Sa'duddin ngomong, guru, saya mau menerangkan, katanya. Karena Imam Sa'duddin mau menerangkan, kawannya tertawa. Loh, wong paling gak ngerti kok malah mau menerangkan. Akhirnya dikasih waktu. Begitu dikasih waktu, ternyata uraiannya luar biasa. Sampai gurunya menangis. Kata gurunya Sa'duddin, kamu bukan Sa'duddin yang kemarin, sudah berubah. Makanya kalau ingin alim, ingin punya anak alim, ingin apa, orang tuanya yang rajin baca sholawat. Terus, anak yatim ketika ibunya menikah lagi, apakah dia masih yatim, masih jadi yatim dan dapat zakat yatim? Oh iya, selama belum baligh masih yatim. Cuma kalau ibunya nikah lagi, kalau papa yang baru ini baik, ringan bebannya. Beban ibunya tambah senang gitu. Wah, ini kayaknya ada yang mau menikah ini. Yang tadi ini kayaknya cocok ini ya. Berarti masuk pelajaran tadi. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Bukankah kita dianjurkan memelihara jenggot Pak Kiai? Kenapa Pak Kiai memelihara kumis? Apa? Jenggot itu hukumnya sunnah. Kalau dibersihkan makruh. Saya ini pakai begini karena tradisi para kiai di daerah seperti itu. Saya dulu memelihara jenggot. Lalu sebagian kiai, bukan Wahabi, potong katanya. Akhirnya dipotong, ikut tradisi aja. Tapi saya menghargai, baguslah yang memelihara. Saya ini ya karena kiai-kiai rata-rata begitu di daerah Jawa. Bagaimana kalau kita bekerja di bank konvensional, bekerja sebagai satpam atau cleaning service, apakah saya termasuk terkena riba Pak Kiai? Oh, yang nggak kerja kena riba, apalagi yang kerja. Bukan cuma yang kerja, yang nabung, yang punya ATM, kena semua itu. Makanya kita ini semuanya baca istighfar. Dan uang kita semuanya dari bank. Ada yang uangnya ada keluar dari Bank Indonesia? Gak ada, kecuali uang palsu. Jadi memang apa namanya, bank konvensional itu ribawi memang. Ribawi. Bekerja, kemudian jadi cleaning service, jadi satpam, nabung, ribawi semua. Termasuk yang punya ATM itu. Ya termasuk saya lah. Karena kalau gak pakai itu repot kalau transaksi dari luar itu. Ya memang harus banyak istighfar zaman sekarang ini. Dan hatta bank yang syariah itu luarnya syariah, tapi isinya merger dengan yang konvensional. Cuma mukanya tok ya, bedaknya itu syariah. Isinya nanti kumpul lagi itu. Ya, tapi lumayan lah daripada terang-terangan begitu. Susah memang zaman sekarang. Terus, apa amalan agar istiqomah dalam Islam Kiai? hah?
Amalan agar istiqomah. Amalan itu agar istiqomah ya pertama jaga makanan. Jangan sampai makanan yang haram atau syubhat. Yang kedua jangan banyak makan. Karena kalau makan ini full nafsunya tinggi. Kalau sudah nafsu tinggi pikiran kemana-mana biasanya. Terus jaga mata. Kalau tidak halal jangan dilihat. Karena kalau mata ini lihat gak halal, lihat barang yang gak halal, biasanya ibadahnya gak khusyuk. Penting ya itu diantaranya. Makanya kalau pulang jangan suka nonton TV. Kalau pulang dari masjid mau tidur jangan lihat TV dulu. Baca doa, baca surat. Karena kalau sebelum tidur nonton TV nanti mimpinya sepak bola yang ada di TV. Sebelum tidur itu baca doa, jangan baca handphone. Kalau sebelum tidur itu SMS-an, kirim WhatsApp, bangun tidur cari handphone lagi. Tapi kalau sebelum tidur baca doa, bangun pasti doa lagi. Sudah ya? Tadi mau tanya apa? Ya, tapi jangan panjang-panjang, ini udah malam. Singkat, to the point. Ya, Pak Yai, saya mengagumi 3 Rabi di Indonesia, Pak. Itu Rabi, Putra Rabi, dan di dalam yang paling saya kagumi Bapak Pak Yai. Apa tadi Pak Yai? Kami di sini di masyarakat dengan Barat ini kan masih bingung kalau kita nanti terangkan apa golongan yang suka mempengaruhi tidak tahu atau jamaah. Kita juga jamaah tahu. Yang keduanya ciri imam atau kiai ulama yang perlu kita anut. Mungkin ada ciri-cirinya. Kita di sini masih awam barangkali Pak Yai. Barangkali nanti soalnya kan ada yang masuk semua mengaku yang terbaik ini. Kita juga tahu nama-namanya Pak Yai. Kalau ada yang masuk kita bisa kantor Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Jadi apa namanya, para ulama, para kiai yang perlu kita ikuti, ulama yang fatwanya sama dengan ulama-ulama dulu. Kalau ada ustadz atau siapapun fatwanya berbeda dengan orang dulu, apalagi mau merubah ajaran dulu, jangan diikuti. Itu aja. Kita ikuti ajaran yang lama. Yang baru itu kadang orderan, pesanan. Walaupun profesor atau apalah, wong profesor itu cuma gelar kertas. Kiai-kiai kita dulu gak ada gelarnya, tapi alim-alim. Ulama-ulama dulu itu ada yang hafal 100 kitab, 90 kitab. Bukan cuma Quran. Kitab tuh lebih sulit daripada Al-Quran. Karena Al-Quran memang dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri. Orang dulu itu kitab tuh hafal. Ulama-ulama dulu. Dan lurus-lurus, soleh-soleh dulu. Jadi dengan yang baru-baru hati-hati. Dan banyak konsultasi dengan para ulama ya. Para ulama yang memang benar-benar ulama dan memang berhati-hati. Karena sekarang memang di mana-mana susah. Di Mesir, di Saudi yang bengkok-bengkok sudah mulai banyak sekarang. Di Saudi Arabia ini sudah buka gedung bioskop, sudah buka hiburan, sudah tambah rusak. Tekanan dari Amerika dan Israel. Takut semua sekarang. Kita ini memang kalah sekarang ini. Makanya kita berhati-hati, jaga anak kita, jaga keluarga kita, lingkungan saudara-saudara kita. Terutama orang yang paling dekat dengan kita. Karena zamannya sekarang jaga diri baik-baik itu. Ini pertanyaan terakhir. Nama-nama aliran ada Syiah, ada Salafi, ada Wahabi, ada HTI, ada liberal ya. Di sini ada LDII, Lembaga Dakwah Islam itu sesat juga, hati-hati jangan ikut. Orang kalau singgah ke masjidnya dipel. Hati-hati, itu juga menyimpang. Nusantara yang mana Ustaz? Apa? Islam Nusantara. Islam Nusantara itu gak jelas apa maksudnya sampai sekarang itu. Gak jelas. Hah? MTA itu Wahabi juga. Hati-hatilah. Iya. Itu apa itu?
pemilihan presiden pada tahun ini Pak Kiai pilih siapa? Kan masih lama itu. Kapan pilihannya? 17 April. Jadi begini ya, masalah politik ini jangan jadi pikiran. Mengapa? Karena kita jangan bertengkar karena politik. Mengapa? Perhatikan, umat Islam ini oleh Allah akan diberikan pemimpin yang baik, diberikan kedaulatan politik. Kuncinya ada 2. Faham? Kuncinya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, kunci yang pertama, umat Islam perlu menjaga akidah, iman yang kuat. Yang kedua adalah beramal soleh. Kalau umat Islam ini menjaga 2 ini, insya Allah diberikan pemimpin yang baik. Paham? Jadi umat Islam akan diberi pemimpin yang baik. Kuncinya berapa? Itu kuncinya. Ini bukan kampanye. Sudahlah. Ya memang 2, masa mau bilang 1? Kalau yang benar 2 bilang 1 malah gak bener itu. Jadi 2 aja lah. Karena yang sesuai memang 2. Ya? Hah? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Pak Kiai. Di dalam pertanyaan yang tadi ada sebagian di situ kode sholat. Kode sholat yang tadi. Iya. Ini mungkin ada kawan yang bertanya tentang kode sholat. Jadi apakah kita itu yang mempunyai pedoman? Sementara kita ingin melaksanakan sholat sunnah. Apakah ini dibolehkan? Apakah tidak? Sementara kalau diperhatikan Imam Nawawi dari kitab Majmu' Syarh Mazhab, beliau mengatakan boleh. Tapi selain boleh dengan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, katanya itu adalah haram. Bagaimana mempertemukan 2 pendapat ini Pak Kiai? Jadi menurut pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, orang yang punya hutang sholat karena disengaja, maka tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Waktunya arahkan untuk mengganti yang fardu itu. Kalau puasa misalnya, orang meninggalkan puasa disengaja, gak boleh puasa sunnah, harus qadha dulu. Baru setelah itu mengganti. Baru setelah itu, setelah mengqadha, puasa sunnah. Kalau meninggalkan itu gak sengaja, disunnahkan mendahulukan yang hutang, itu yang fardu. Dianjurkan itu kalau meninggalkannya gak disengaja. Jadi misalnya seperti ketiduran ya, tidur mulai jam 3, bangun jam 9 pagi, subuhnya ketinggalan, kan gak sengaja. Maka bagaimana? Sunnah diqadha dulu, baru sholat sunnah. Kalau memang meninggalkannya disengaja, nggak boleh sholat sunnah, qadha dulu baru sholat sampai selesai. Jadi kalkulasi itu berapa tahun meninggalkan. Jadi gak usah taraweh, gak usah ini. Bilang saya uzur, minta maaf karena sholat qadha. Ya sesempatnya lah, secukupnya ada waktu. Kejar waktunya itu. Ya salahnya sendiri, punya hutang itu kan hutang memang. Kalau waktunya qadha itu bebas. Punya hutang sholat subuh di qadha isya. Jadi misalnya habis sholat isya langsung sholat 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lalu zuhur, gak apa-apa itu. Jadi subuhnya gak nunggu waktu subuh karena hutang. Sampean punya hutang pada orang, hutangnya jam 6 pagi, masa perlu nunggu jam 6 pagi bayarnya? Ada, langsung bayar aja, orang punya hutang itu. Sama dengan itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon terakhir ini. Jadi gini Pak Yai.
Jadi sholat Jumat Pak Yai. Ini Apa? Sholat Jumat. Ini ada perlu dikodok enggak? Jadi cara bayarnya. Sholat Jumat itu dikodok tapi dikodok zuhur. Wajib dikodok cuma menjadi zuhur. Harus di masjid juga. Yang enggak lah di rumah zuhur di rumah kok enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita diampuni semua oleh Allah. Hajat-hajat kita dimudahkan. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Yang ada hutang segera lunas. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang belum ketemu jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Dapat yang soleh dan solehah. Anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah. Amin Allahumma amin.